Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang Mimin rindu. Kita ulas film terbaru, judulnya Sarkaru Paripata, yang dibintangi Mahes Babu. Mimin sapa dulu para penonton di berbagai penjuru, di antaranya Nuratiah dari Batam, Panji Semiring dari Lombok Timur, Charles dari Timor Leste, Christian di Jakarta, Ismail Rahmansyah di Wonogiri, Rival Zain di Madura, Agnia di Tasikmalaya, Tiwi di Gandusari, Kestep di Bojonegoro, Mas Denny Siregar di Medan, dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu. Mahes berasal dari keluarga miskin di kota Vizag, India. Orang tuanya sudah meminjam uang ke salah satu bank pemerintah sebesar Rp10.000 atau sekitar 2,8 juta rupiah. Mereka tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu. Ayah Mahes, Padmarao, memohon kepada bank agar diberikan waktu. Jangan sampai rumah mereka disita. Nama baik bisa rusak di mata masyarakat. Rengekan Padmarao tidak dipedulikan. Bank akan tetap melakukan penyitaan dan pelelangan. Tidak kuat menghadapi apa yang akan terjadi, ayah dan ibu Mahes memilih untuk gantung diri. Mahes yang masih kecil sangat sedih ditinggal mati kedua orang tuanya. Melalui surat, Padmarao meminta maaf kepada anaknya atas keputusan bunuh diri yang diambil. Tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan untuk Mahes, kecuali uang Rp1. Rumah Mahes kemudian disita dan dilelang. Mahes dibawa ke panti asuhan oleh guru sekolahnya yang merasa kasihan. Sedangkan uang Rp1 warisan orang tuanya dijadikan kenangan dan dibuat tato. Tahun-tahun berlalu, Mahes yang akrab dipanggil Mahi sudah lama tinggal di Amerika. Dia memiliki perusahaan pinjaman bernama Mahi Finance Corporation. Mahes mengambil sendiri uang bunga cicilan pelanggannya. Hal itu menarik perhatian sekelompok perampok Amerika. Mahes yang diperankan Mahes Babu dipaksa menyerahkan uang tunai di tasnya. Tidak ada sama sekali raut wajah ketakutan ditunjukkan. Kalian mau mencuri uang saya? Itu mustahil. Saya hanya memberikan pinjaman. Silahkan datang ke kantor saya, ujarnya santai. Menawarkan pinjaman ke perampok tentu saja salah alamat. Mahes ditendang, tapi dia tetap santai. Lalu dengan beringasnya, Mahes menunjukkan kekuatan yang tidak tertandingi. Semua perampok dihajar habis-habisan. Silahkan curi cinta saya, silahkan curi sahabat saya, tapi jangan coba-coba mencuri uang saya, ucapnya. You can't steal my money. Karakter Mahes tidak mengenal kompromi kepada pelanggan. Pinjaman yang diberikan wajib hukumnya dikembalikan beserta bunganya. Apabila ada yang ditagih lalu ngegas atau marah-marah, Mahes lebih marah lagi. Tidak jarang Mahes pergi ke tempat jauh hingga Timur Tengah demi menagih hutang pelanggannya. Siapapun mereka, preman kelas teri sampai gangster akan diburu jika tidak melunasi hutang. Mungkin ini dampak masa lalu Mahes karena orang tuanya selalu dipaksa bayar hutang tepat waktu. Di Amerika ada juga gadis asal India yang terlilit banyak hutang karena judi. Namanya Kalavati, diperankan Kirti Suresh. Kalavati terus berjudi mengharap menang sehingga bisa melunasi hutang. Tapi nasibnya selalu sial. Hutang malah semakin menumpuk. Kalavati sudah lelah diancam dan diteror agar membayar hutang. Dia berencana mengikuti turnamen judi poker. Jika menang, semua hutangnya akan lunas sekaligus. Modal untuk bisa ikut turnamen itu $10.000. Kalavati disarankan temannya agar meminjam uang ke Mahi Finance. Namun perusahaan tersebut sangat teliti dalam memberikan pinjaman. Kendala itu hal sepele bagi Kalavati. Besoknya dia berpura-pura menjadi gadis lugu yang mengejar bus, lalu menabrakkan diri ke Mahes. Perangkap itu berhasil. Mahes terpesona pada pandangan pertama melihat Kalavati yang berpakaian tradisional. Apalagi Kalavati mengaku seorang mahasiswi yang fokus kuliah.
Setelah trik berhasil, barulah Kalapati datang ke kantor Mahes. Dia bercerita bahwa sejak kecil jadi yatim piatu. Saat ini Kalapati sedang butuh uang untuk membayar biaya kuliahnya. Teman Mahes, Kishore yang menjadi bawahannya juga meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Namun Kalapati tidak memiliki semua itu. Paspor maupun KTP sudah dia serahkan ke tempatnya berhutang sebagai jaminan. Dengan tegas, Kishore menolak memberikan pinjaman. Tapi kali ini, Mahes yang biasanya tegas dan teliti bersikap sangat jinak. Mahes hanya meminta nomor HP dan menyetujui untuk memberikan pinjaman. Sejak saat itu, Mahes mulai sering berhubungan dengan Kalapati. Mahes menanyakan Kalapati sedang apa. Dijawab saja asal-asalan jika sedang belajar di perpustakaan. Padahal dia sedang di meja judi. Kishore heran dengan Kalapati yang mengaku sedang belajar. Mana ada perpustakaan buka sampai dini hari. Mahes percaya saja, cinta telah membuatnya buta dan tuli. Kalapati memanfaatkan kebodohan Mahes. Kalapati terus saja berusaha menguras uang Mahes dengan berbagai alasan. Keduanya menjadi dekat. Mahes benar-benar telah dibodohi dan dijadikan ATM berjalan. Suatu hari, Mahes melihat pelanggannya yang belum melunasi utang sedang berpacaran. Pelanggan itu berusaha kabur. Mahes mengejarnya hingga ke sebuah kasino. Saat itulah Mahes menyadari ada Kalapati yang tengah asik berjudi. Gadis yang selama ini terlihat tradisional, justru aslinya glamor, penjudi, dan mabuk-mabukan. Hancur hati Mahes mengetahui fakta sebenarnya. Dia pergi tanpa menyapa Kalapati. Kishore turut prihatin melihat bosnya yang patah hati. Kalapati kembali ingin menguras uang Mahes dengan rayuannya. Kishore ikut campur menelpon Kalapati. Kami ingin semua uang kami dikembalikan besok. Perusahaan kami sedang bangkrut, tegas Kishore. Setelah mereka bertemu, Kalapati masih bermain drama. Mahes jadi semakin muak. Kalapati sadar jika kebohongannya sudah terbongkar. Masalahnya Kalapati belum memiliki uang. Kishore terus menagih. Kalapati justru lebih ngegas dan marah-marah. Dia menampar Kishore. Mahes yang melihat itu membalas dengan menampar balik Kalapati. Tidak terima ditampar, Kalapati menelpon ayahnya. Rupanya Kalapati anak orang kaya di kota Vizag, India. Kalapati tidak mau menggunakan uang ayahnya karena ingin membuktikan diri bisa hidup mandiri. Mahes tidak peduli itu. Dia ingin uangnya tetap dikembalikan. Tapi ayah Kalapati tidak mau bayar. Mahes dipersilahkan melakukan apapun yang dia bisa. Tanpa pikir panjang, Mahes berencana pergi ke kota Vizag, India untuk menagih langsung hutang Kalapati kepada ayahnya. Masalah uang pinjaman harga mati bagi Mahes untuk dikembalikan. Di bandara, Mahes melihat seorang ibu-ibu yang tidak asing di matanya. Wanita itu tengah bersusah hati. Mahes bisa merasakan beban batinnya. Setelah sampai di bandara Vizag, Mahes tinggal di apartemen milik seorang sopir taksi. Di tempat itu, Mahes melihat guru sekolahnya dulu, Bharani. Mahes menjadi lebih nyaman tinggal di lingkungan itu. Tujuan kedatangan Mahes untuk menagih hutang Kalapati kepada ayahnya, Rajendranath. Ternyata Rajendranath sendiri memiliki banyak hutang di berbagai bank pemerintah. Rajendranath akan lebih marah jika hutangnya ditagih. Rajendranath adalah orang berpengaruh. Dia memiliki banyak perusahaan. Meski karakternya seperti preman, Rajendranath juga anggota parlemen India. Mahes tidak tahu siapa orang yang akan dihadapi. Dia menemui Rajendranath di kantornya. Rajendranath sangat kaget dengan tujuan Mahes yang datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk menagih hutang $10.000. Rajendranath tetap tidak mau membayar. Mahes justru disuruh melupakan soal hutang dan minta maaf kepada Kalapati karena telah berlaku kasar. Kalapati jadi merasa di atas angin. Lewat telepon dia meminta ayahnya untuk memberi pelajaran kepada Mahes. "Saya akan membunuh jika kalian tidak mau bayar hutang," teriak Mahes. Keberanian Mahes patut diacungi jempol. Anak buah Rajendranath kemudian mengusirnya pergi. Mahes berjanji tidak akan meninggalkan Vizag sampai uangnya kembali. Ucapan Mahes tidak main-main. Dia menghadang mobil Rajendranath di jalan raya untuk menagih lagi.
Rajendranath mengingatkan agar Mahes tidak main-main di kota kekuasaannya. Mahes tidak gentar sama sekali. Rajendranath jadi tersulut emosi dan mengeluarkan pistol. Mahes mempersilahkan jika Rajendranath berani menembak. Adik ipar Rajendranath, Subbaraju, mengingatkan Rajendranath agar bisa menahan diri. Banyak masyarakat yang merekam mereka. Rajendranath pergi dengan menebar ancaman akan membunuh Mahes. Ancaman itu terbukti. Sekelompok preman disewa untuk membunuh Mahes. Hasilnya bisa diketahui dengan mudah. Keberanian Mahes karena memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Preman mah hanya butiran debu di hadapannya. Semua preman berhasil dilumpuhkan dan dibunuh. Banyaknya mayat menjadi berita di televisi. Mahes berbicara di media jika Rajendranath yang mengirim preman untuk membunuhnya. Padahal Mahes hanya menagih hutang $10.000. Rajendranath tidak ingin masalah menjadi besar. Dia memanggil Mahes untuk menyelesaikan hutang Kalapati. Namun syaratnya Mahes harus mengaku ke media jika ucapannya bohong. Rajendranath tidak ingin namanya rusak karena dianggap berhutang. Mahes jadi marah, tapi dia setuju dengan syarat itu. Jumpa pers pun digelar. Mahes mengaku berbohong jika Rajendranath memiliki hutang $10.000. Rajendranath tidak berhutang $10.000, tapi 100 miliar rupiah India, ungkap Mahes. 10,000 crores of Indian rupees. Semua wartawan terhenyak mendengar pengakuan itu. Rajendranath juga kaget. 100 miliar rupiah sangat banyak. Pengakuan Mahes semakin menimbulkan masalah besar bagi Rajendranath. Padahal Rajendranath tidak pernah memiliki hutang sebesar itu. Mahes mengajak Rajendranath bertemu di penjara pusat Delhi jika ingin mengetahui masalah hutang 100 miliar rupiah. Mahes mengajak Rajendranath membesuk seorang wanita yang mendekam di dalam penjara. Wanita itu adalah orang yang dilihat Mahes bersedih saat di bandara Amerika. Ternyata wanita itu adalah Raja Kumari, seorang pejabat bank pemerintah tempat Rajendranath meminjam uang 100 miliar. Raja Kumari ditangkap polisi saat mengunjungi anaknya di Amerika. Rajendranath meminjam uang dengan dokumen proyek palsu. Kemudian Rajendranath tidak mau melunasi hutang. Raja Kumari kena dampak karena dianggap menerima komisi untuk memuluskan pinjaman 100 miliar itu. Hal yang membuat Raja Kumari sedih, Rajendranath sengaja tidak melunasi hutangnya. Tapi justru dibiarkan berkeliaran bebas. Hukum tidak bisa menyentuh Rajendranath. Berbeda halnya jika orang miskin meminjam uang, selalu berusaha membayar. Dan ketika tidak mampu membayar, bank bersama pemerintah bertindak tegas. Padahal nilainya tidak seberapa. Tidak jarang orang miskin lebih memilih bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Mahes kembali mengingatkan Rajendranath agar membayar hutangnya. Tapi khutbah Mahes sama sekali tidak berarti. Rajendranath tetap tidak mau. Pihak bank juga tidak akan berani menagih. Untuk membuktikan ucapannya, Rajendranath mengajak Mahes keliling beberapa menteri India. Pengaruh Rajendranath memang sangat kuat. Pejabat tinggi adalah koleganya. Mana mungkin pihak bank berani menagih hutang. Kekuatan politik Rajendranath tidak membuat nyali Mahes ciut. Mahes berjanji akan ada pegawai bank yang mengantar surat peringatan ke rumah Rajendranath besok pagi. Ancaman itu hanya dianggap angin lalu. Masyarakat dua kota siap melindungi Rajendranath. Besoknya, Mahes pergi ke bank negara tempat Rajendranath meminjam uang. Manajer bank, Brahmaji, menyepelekan Mahes yang ingin membicarakan masalah hutang Rajendranath. Lama-lama, Mahes jadi emosi dan mengamuk. Berkali-kali Brahmaji juga ditampar. Adegan itu menjadi pusat perhatian semua pegawai bank. Mahes memang sangat marah. Pihak bank tidak memiliki keberanian menagih Rajendranath. Berbeda halnya jika orang miskin yang berhutang, setiap hari diteror. Sementara orang kaya diperlakukan dengan hormat. Asisten manajer bank Krishnamurti yang disabilitas bersedia membawa surat pemberitahuan peringatan kepada Rajendranath. Keduanya pun pergi. Rupanya masyarakat sudah dipasang oleh Rajendranath untuk menghadang kedatangan Mahes. Banyak orang memblokir jalan di berbagai titik untuk melindungi Rajendranath. Mahes tidak kehabisan akal. Dia mengganti motornya dengan truk besar. Mahes ingin melihat siapa yang masih berani berdiri di jalan.
Ternyata semua masyarakat kabur menyelamatkan diri masing-masing. Sebelum pukul 11, Mahes dan Krishnamurti sampai di rumah Rajendranath. Siapapun yang berani menghalangi, dihajar dengan bengis. Rajendranath telah salah sesumbar kepada Mahes. Krishnamurti kemudian membacakan surat yang dibawa. Jika Rajendranath tidak membayar hutang 100 miliar rupiah, maka semua aset dan perusahaannya akan disita. Rajendranath benar-benar dipermalukan pada hari itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Situasi menjadi sangat runyam. Kalapati yang pulang ke India tidak bisa berbuat banyak, tapi Rajendranath belum kalah. Dia tetap tidak mau membayar hutang. Dengan pengaruh yang dimiliki, Rajendranath bermain di level atas. Mahkamah Agung mengeluarkan surat penangguhan. Itu artinya surat peringatan dari bank tidak berlaku. Rajendranath sesumbar lagi. Mahes diolok-olok melalui telepon. Rajendranath tidak bisa disentuh siapapun. Negara akan melindunginya. Bahkan hutang Rajendranath akan dihapus negara sebagai aset bermasalah. Kalapati yang mendengar itu menanyakan apakah benar ayahnya memiliki pinjaman di bank. Kalapati diminta tenang karena hutang itu tidak perlu dibayar. Kalapati menemui Mahes. Banyak cek diberikan untuk mengembalikan uang Mahes. Namun Mahes harus pergi dari India. Nyawanya bisa bahaya jika tetap melawan. Tentu saja Mahes tidak mendengar saran itu. Sementara di tempat tinggal Mahes, rumah mantan guru sekolahnya, Bharani disegel pihak bank. Itu karena Bharani tidak membayar cicilan pinjaman selama 2 bulan terakhir. Bharani beralasan belum membayar karena istrinya sedang sakit. Petugas bank justru menghina istri Bharani yang sudah tua. Mahes langsung memukul petugas bank kurang ajar itu. Tidak terima dipukul, petugas itu mengajak teman-temannya untuk balas dendam. Mahes santai saja menghadapi mereka, bahkan meminta gurunya memasang pengumuman bahwa karyawan bank dilarang masuk rumah. Mahes kemudian membuat karyawan bank lari terbirit-birit. Tindakan Mahes dipermasalahkan oleh masyarakat tempatnya tinggal. Presiden komplek alias ketua RW, Murali, mengingatkan Mahes agar tidak berbuat onar. Apalagi menghajar karyawan bank dan melarang mereka datang menagih. Menurut Mahes, ada ketidakadilan yang selama ini terjadi. Orang miskin selalu dipaksa membayar iuran pinjaman tepat waktu, sementara orang kaya seperti Rajendranath dibiarkan tidak melunasi hutang. Untuk menutupi kerugian, pihak bank menghisap orang miskin. Masyarakat biasa dipaksa bayar hutang tepat waktu, dan angsurannya dinaikkan setiap tahun. Sebelum Rajendranath membayar hutangnya, Pak Guru juga tidak akan membayar, tegas Mahes. Semua yang mendengar kata-kata Mahes terbuka hatinya. Mereka mulai ikut tidak mau membayar hutang selama Rajendranath tidak melunasi hutangnya. Gerakan itu menyebar ke berbagai penjuru kota Vizag. Lebih ekstrim lagi, masyarakat tidak percaya dengan bank. Masyarakat menarik semua uangnya di bank. Kegaduhan terjadi. Masyarakat juga berunjuk rasa. Gerakan boikot bank dan menolak membayar angsuran pinjaman menggema. Menteri Keuangan India meminta Rajendranath menyelesaikan kegaduhan itu. Masyarakat harus dibuat kembali membayar angsuran. Jika tidak, Rajendranath diharuskan membayar hutangnya. Rajendranath memastikan situasi akan segera normal. Anak buah Rajendranath melakukan penculikan massal di Vizag. Anggota keluarga mereka harus membayar pinjaman jika ingin selamat. Istri Guru Mahes juga ikut diculik. Tidak berhenti sampai di situ, Rajendranath menggunakan institusi polisi untuk menangkap Mahes dengan alasan dibuat-buat. Mahes disiksa tanpa melawan. Rajendranath datang mengolok-olok Mahes, tapi orang yang diolok tetap santai. Rajendranath memutuskan untuk membunuh Mahes. Dia kemudian pergi. Seorang polisi bernama Satya Prayana akan menembak Mahes. Ternyata polisi itu tidak tega. Satya Prayana justru mendukung perjuangan Mahes. Rajendranath mengira Mahes sudah terbunuh. Dia kaget ketika pagi hari mendapat kabar semua bank digembok dengan stempel 1 rupiah. Padahal masyarakat sudah berduyun-duyun datang untuk membayar angsuran pinjaman.
Para preman mendobrak bank yang digembok. Rupanya Mahes sudah menunggu di dalam. Jika Rajendranat menculik masyarakat, Mahes membalas dengan mengumpulkan semua karyawan bank. Sehingga tidak ada yang melayani masyarakat membayar angsuran pinjaman. Mahes memang cerdas, guys. Mahes tidak membiarkan satu masyarakat pun membayar hutang. Anak buah Rajendranat yang sok kuat dihajar habis-habisan. Mahes terlihat sangat keren dalam bertarung. Puluhan preman dibuat tidak berdaya. Mahes tidak bisa dilukai sedikit pun. Rajendranat yang mengetahui itu jadi kalap. Dia akan menembak sendiri Mahes. Namun ribuan masyarakat siap melindungi Mahes. Rajendranat justru jadi bulan-bulanan. Dia diamuk massa. Mahes datang menyelamatkan Rajendranat. Andaikan saja Rajendranat tidak dibawa kabur, mungkin sudah babak belur tidak bernyawa. Ancaman masih saja mengintai. Semua masyarakat di berbagai tempat ingin membunuh Rajendranat. Situasi itu membuat Rajendranat amat ketakutan. Setelah di tempat yang aman, barulah Mahes berbicara. Rajendranat kembali diminta membayar hutangnya. Mahes yakin masyarakat akan memberi maaf. Rajendranat juga pasti bisa hidup tenang jika mau melunasi hutang. School teacher, bus conductor. Akhirnya, tidak ada pilihan lain lagi bagi Rajendranat, kecuali melunasi hutangnya. Pejabat bank yang sempat masuk penjara, Raja Kumari pun dibebaskan. Ketika Raja Kumari menemui Mahes, terungkap jika orang tua Mahes bunuh diri karena ulah Raja Kumari. Orang tuanya tidak tahan dengan teror Raja Kumari yang terus menagih hutang. Kejahatan Raja Kumari dilakukan karena hanya menjalankan tugas. Mahes membalas kejahatan dan kekejaman itu dengan kebaikan. Setelah masalah selesai, Mahes kembali ke Amerika lagi. Mahes didatangi Kalapati. Gadis itu kini siap dijadikan istri. Film selesai. Bye-bye.